Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, satu-satunya podcast naik angkot di Indonesia. Tayangan aneka info menarik di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Jangan sedih, jangan muram, berikanlah sebuah senyuman. Ikutlah denganku kawan, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan. Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, edisi podcast angkot. Sekalinya ngangkut ketemu sama orang-orang hebat. Pertama, the one and only Mr. Ali Fikri. Ali Rifki. Iya. Karepe salah wis elek iki wis. Yang kedua adalah Sam Teddy. Mina, enggak pakai Mina Hasan, enggak pakai Mina Hasan. Idola kita. Jadi teman-teman, hari ini rasa syukur saya nggak terhingga karena ketemu dengan dua orang presidium Aremania Utas yang beberapa hari yang lalu sudah bermunas, dan itu adalah sejarah baru tentang sebuah perjalanan, sebuah sebuah nama, yaitu nama supporter yang tadinya 100% waktunya untuk bola, tapi ternyata sekarang pengen mengejawanta ke dalam sesuatu yang lebih besar dari itu. Ya, pertama pengen langsung aja ke satu-satunya di antara kita yang seleb ya. Nah, langsung pada beliau. Opo sampai bedakno antara Aremania yang setelah bermunas ini itu seperti apa ke depannya? Ya, ini bahasa Indonesia apa bahasa Jawa? Ya sembarang weh. Bebas iki. Engko dikei running dikei teks. Ya, nomor 1 matur nuwun undangane iki. Loh, aku ikut bangga loh. Matur nuwun. Iki pengalaman yang baru ini. Ya kan, naik angkot sambil podcast ini luar biasa iki. Untuk organisasi ya, cikal bakal organisasi ini kan kita harus pertama-tama terima kasih atas kesadaran diri dan atas maunya para senior, adik-adik, nawak-nawak semua ini menurunkan ego masing-masing, ya kan? Yang kita tahu belasan tahun lah, siapapun yang mencoba menyatukan ini mulai dari Pangdam, Gubernur, Kapolda tidak pernah bisa. Dari atas orang iso ya? Dari atas tidak pernah bisa, tapi ternyata bisanya dari dalam. Kesadaran diri. Keikhlasan, yang utamanya keikhlasan. Sampai delok ngono ya? Iya, itu luar biasa. Iku angel ya? Angel, wis kene iki matur suwun. Ajene dasare arek Malang iku lek ngono iku angel, tapi ternyata bisa. Bisa. Ya. Matur nuwun sanget lah. Nang senior-senior iki, ambek nang adik-adik iki gelem rukun, gelem guyub sampai terbentuknya Munas. Nah, setelah Munas, ternyata antusias dan penerimaannya luar biasa. Harapannya supporter, harapannya masyarakat ini ya mungkin berat di pundak kami, tapi karena kita berangkatnya sama Teddy, sama Simon, sama Bagus, sama Inos, Emprit, Anwar, kita berangkatnya dengan keikhlasan juga, maka terasa enteng ya, untuk menjalani ini. Kita ini kemarin sebetulnya sepakat dari 7 orang ya bro ya, sepakat untuk apa? Untuk istirahat. Dari Munas, setelah Munas kita ini pinginnya seminggu ini istirahat karena hiruk pikuk kemarin ini istirahat. Ternyata nggak bisa. Ternyata Senin sudah mulai ada yang bergerak. Selasa sampai tadi malam kita ngadakan pertemuan itu berarti apa? Semangatnya antusias, luar biasa, dan berharap besar terhadap teman-teman presidium. Ya, itulah kalau ngomong perbedaan sebelum Munas dan setelah Munas, ya ini perbedaannya luar biasa. Seminggu aja sudah kelihatan. Oke. Gimana bro Teddy, bener nggak? Benar itu Sam. Jadi
lek ngomong terkait kesadaran tadi sampai. Jadi memang kita itu ingin menumbuhkan kesadaran kepada teman-teman Aremania dan terutama generasi-generasi baru, adik-adik Gen Aremania itu Gen Z. Gen yang gampang terluka. Gen Z. Benar memang, jadi ada kecenderungan bahwa Gen Z ini secara kecerdasan. Ya, cerdas banget. Teknologi, kritis, knowledge dan lain sebagainya. Semangat. Cuman ada satu hal yang mungkin perlu kita kritisi, ini terkait mengenai attitude. Jadi Gen Z ini secara pikiran memang mereka knowledge luar biasa, tapi attitude ini yang akan kita bangun. Begitu lahir mereka wis nyekel gadget. Nah, masalahnya itu akhirnya biasa ngadepi gadget malah kudu lek ngadepi sing tuwek. Nah, benar ya itu. Sama Ali ente ku lek aku ndelok luar biasa tututnya gitu loh. Nang sing sepuh, nang sing senior kan Gen Z iki berarti sampean duwe tugas luar biasa loh. Untuk ya apa carane Malang iku lek nang ngene sing tuwekan kudu hormat rek ngono iku. Iya, sebetulnya kalau ngomong hormat, menghormati, kalau misal diskusi ya itu equal ya. Ya, diskusi harus yang harus membutuhkan suatu rumusan yang nantinya penting ya. Menurut saya keras enggak apa-apa, tapi harus yang disampaikan itu ada attitude atau perilaku yang juga, ini lebih tua. Juga by data ya. By data juga. By data itu emosi namanya itu. Jadi kesadaran itu yang perlu dibangun pertama. Jadi teman-teman atau adik-adik itu memiliki kesadaran bahwa apa yang saya lakukan itu adalah cerminan dari Aremania ke depannya. Jadi seenggaknya nanti ketika memakai baju Aremania, teman-teman itu mempunyai kontrol diri di situ, meskipun tanpa dikontrol oleh para presidium, harusnya kontrolnya sudah dari situ. Ya, itu keren tuh. Karena kesadaran. Karena kesadaran. Jadi aku misal katanya melakukan hal yang, ini ojo lah, aku soalnya pakai baju Aremania. Iya. Jadi ada kesadaran bahwa apa yang dilakukan itu adalah cerminan dari Aremania. Dan ada konsekuensinya. Konsekuensi terutama itu. Setelah presidium dibentuk pasti kita akan tegas ya, Pak Kord ya. Jadi harus ada konsekuensinya. Loh, tegas oleh. Jadi gini loh, ada suatu idiom di tengah-tengah masyarakat bahwa api eleke koncoku, bukan, itu akan kita rubah. Kalau api eleke koncoku. Iya. Awake dhewe kabeh ngono ben. Tawuran dhisik dibelani, engko diomong terakhir. Nah, itu enggak bisa lagi kan. Jadi kita presidium bikin konsep bahwa kalau buruk ya kita beri arahan, kita marahin enggak apa-apa. Kalau baik ya kita beri apresiasi seperti itu. Jadi ojo kalah mbek warung Padang, kalau tidak enak ngomong sama kita. Kalau enak bilang ke semua orang. Tapi ngomong-ngomong apresiasi tadi ya. Yang harus kita apresiasi dulu hari ini, detik ini adalah tim asesor, tim 9, informatur dan panitia Munas kemarin. Makar, itu luar biasa. Beliau ini luar biasa. Awal aja nih, luar biasa. Sangar, itu sih keras itu. Ketransparansinya, tentang keterbukaannya, terus sakleknya dalam mengadakan Munas ini luar biasa. Layak diapresiasi, luar biasa. Sangat diapresiasi. Terus buat ini untuk tambahan tadi ya, attitude. Untuk attitude, kita ini harus mulai sekarang ini harus edukasi, ini penting sekali. Karena apa? Karena tentang attitude tadi, awak dewe iki biyen cilik iki kan peseni wong tua kan. Le iso lisan iki dijogo. Oh iya. Nah, zaman saiki lisane dijogo, jempole ngene terus. Efeknya sama loh. Iya, bahkan luar biasa. Karena gini, kita ketika ini ngomong bullying ya, membuli orang ya. Ketika kita ngetik bulian atau hujatan di medsos, kira-kira besok kita sudah lupa akan ketikan kita. Tapi yang kita bully selamanya ingat. Bayangkan itu 1 orang. Kalau itu 100 orang, 1000 orang, mentalnya yang dibully ini kena. Dan yang lihat bisa jutaan orang. Lah, jadi ya itu kalau kita ngomong agama itu kan jariah dosa ya. Oh iya, setiap orang baca dia kebagian dosa terus. Berarti ini vibe-nya harus positif. Hilangkan bully-bulian atau hujatan di medsos ini kalau bisa dihilangkan. Karena sejatinya teman-teman ini juga bukan pengangguran. Beliau ya di kerjaan, beliau ya bisnismen luar biasa. Bahkan buat aku idola lah ya. Ya, apa dia
Aduh. Pesohor ya, pesohor begitu aja ya. Jadi kalau ngomong ini tambahkan bentar ya. Jadi kalau ngomong medsos, jadi indikator nanti mungkin akan dirapatkan bersama Presidium. Kita akan membuat satu indikator. Ada 3 indikator lah mungkin yang menjadi concern dari Presidium. 1, sosial media. 2, mengenai people atau orangnya itu sendiri. Yes. Yang ketiga itu environment, lingkungannya. Nah, nanti itu kita akan bagi itu menjadi beberapa sub bagian-bagian yang akan dikerjakan. Itu asik-asik. Jadi ya, apa ada batasannya. Jadi ada batasannya. Jadi gak mek sekedar kono ojo banter-banter loh. Pirang desibel Mas. Kan data ya. Kita akan. Jadi pirang desibel Mas kan. Jadi gak ngomong selera ya. Benar. Semua ada ukurannya, ada takarannya. Terus iki aku balik nang sampean. Ngomong kesadaran mau. Terus termasuk Bro Ali tadi ngomong bahwa ini harus ke depan benar-benar adalah sebuah organisasi yang apa namanya bisa jadi contoh. Kan butuh bahasanya saiki butuh keberlanjutan. Buat jenengan berdua ini keberlanjutannya itu di dalam bidang opo ae. Nah, jadi tadi malam juga kita bahaskan di pertemuan dengan tim-tim yang terkait ya. Jadi apa sih yang akan dilakukan setelah Munas? Nah itu. Ojo sampai mari Munas terus gak lapo-lapo. Nah, itu kan harapannya wong-wong ini kan ada pergerakan. Ada di pundak kita ini kan melahirkan sesuatu yang besar. Bukan gak lapo-lapo memang GLL. Ayahap GLL ini mau ya. Karena orang sudah berharap besar. Wah, jadi setelah Munas ini kita akan bentuk akan bekerjanya itu terstruktur semua. Jadi awalnya kita harus segera melegalitas diri organisasi ini dalam bentuk perkumpulan. Nanti kita akan ajukan ke Kemenkumham legalitasnya. Setelah itu kita bentuk struktur organisasi. Keren. Kita masukkan orang-orang yang kompeten di bidangnya, tidak melulu hanya urusan persupporteran atau persepak bolaan, tapi lebih universal karena kita menginginkan atau kita menyebutnya Aremania iki lek wis ngaku Aremania iki ya duduk masalah supporter tok. Kadang wong Malang dolan nang Jakarta wis diwara Arema. Oh iki Arema iki Aremania. Anak arek. Padahal iki pebisnis atau nun sewu Gojek ae ya diwara Aremania lek wong Malang kan ngono. Berarti ini kan bakal jadi organisasi sosial yang besar. Iya kan? Membawanya sudah organisasi sosial. Iya. Dan harus memberikan efek sosial juga. Benar. Yang bagus buat masyarakat. Yes, Contoh di luar itu kita akan bangun komunikasi dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Malang Raya. Apa yang bisa di MOU-kan dengan organisasi ini? Misal rekrutmen pekerjanya bisa nggak diambilkan 3-4% dari Aremania yang ber-KTA. Asik ya. Sampai memperjuangkan ya apa carane arek-arek gak nganggur. Lah, karena lek arek-arek iki nganggur saken. Terus tuku tiketnya nang ndi kan. Kan bener. Iya, bener. Kan gak lucu lek main KT ben bal-balan dodolan Magicom kan gak lucu. Itu nomor 2, kita akan kolaborasi dengan atau meminta akses beasiswa pendidikan ke perguruan tinggi Semalang Raya. Ataupun kalau nggak mampu, nggak bisa dengan adanya KTA, dengan adanya keuangan yang sehat di organisasi kita yang akan membeasiswakan adik-adik yang berprestasi yang kurang mampu. Terus sampai tadi aku ngomong, paling simpel gini loh, saya melihat tiga wong-wong no isor-isor. Dalam artian dulur-dulur awake dhewe sing ekonominya masih di bawah ya. Contoh iki, solusi paling simpel ae. Wake bolo-bolo awake dhewe sing anake wis lulus tapi gak iso njupuk ijazah. Nah, hal-hal sederhana gitu. Aku berharap bahwa bolo-bolo Aremania iso ngasih solusi. Betul. Karena apa? Lek ijazah ditahan ora iso kerja, terus gak iso nglanjutno. Bener. Jadi ya, balik lagi sebetulnya karena esensi Arema ini kan secara akronim memang Arek Malang. Jadi
juga semangatnya para pendahulu bahwa Arema ini bukan sekedar klub sepak bola. Arema is not just football ini tadi itu esensi. Bener itu. Jadi memang harus kita aplikasikan, bukan hanya sebuah di kehidupan sehari-hari. Benar harus kita. Karena mau nggak mau sejarah mencatat memang ketika biar lekabe koyo aku nok Kota Lama pasti tawuran biar mergosono. Dan itu kabeh sing mempersatukan adalah Aremania. Benar. Dan itu karena itu pemersatu sehingga ya alhamdulillah kita nggak sampai kayak di kota-kota lain yang sampai mereka karena perbedaan ras akhirnya sara itu akhirnya mereka pecah belah. Ternyata di sini ada pemersatunya Aremania dan itu adalah alat paling mahal yang kita punya. Sehingga benar ketika dua orang presidium ini ngomong kita nggak golek opo puas ini mecek lek kate mau cari hidup sampean ya wis kerja. Beliau juga wagi tambah mesohor. Jadi gini Sam. Iya. Makanya ada sebuah mungkin ini sebuah sudut pandang pribadi ya. Kalau di kota lain itu sering terjadi misal sampai lo arek pencak iku lho. Gak usah ngomong kota ya. Iya. Mek dua perguruan iku ae sampai bunuh-bunuhan. Iya, memang gini, kalau saya sih ngompernya dengan ini, dengan pelajar. Jadi di Malang itu punya kecenderungan berbeda dengan kota lain yang memiliki basis massa besar. Nah, di Malang itu hampir tidak ada tawuran yang masif yang tapi zaman awake dhewe biasa. Tapi setelah Aremania berkembang, semua itu hilang karena merasa nggak ada perbedaan lagi yang harus kita pertarungkan. Balik lagi ke kesadaran, karena kalau mereka melakukan hal buruk itu cerminannya dari Aremania. Itu kesadaran yang sebetulnya sudah terbangun dari dulu gitu. Ini pemersatu, pengerat, mempererat dan akhirnya lambang sedulurane arek Malang. Termasuk iki ya. Ya minimal iki kan arek-arek iki lek kate tawuran, kate apa itu mikir kan, karena merasa kalau kita sudah hadir di hati mereka atau di keseharian mereka presidium atau organisasi ini, mereka kate lapo-lapo sungkan. Iya. Pikir ping pindho ping telu ping papat. Aku wis dibantu rek karo presidium digolekno kerjaan, golekno sekolah, golekno iki. Masa aku gak nurut, aku gak ngene. Minimal sungkan lah, kudu kita minta dituruti atau enggak. Ya, tapi kita membangun, kata Teddy tadi, kita membangun kesadaran diri masing-masing. Ya, itu. Kalau mereka sudah sadar akan pentingnya kebaikan, pentingnya keguyupan, damai ini, mereka akan secara pribadi akan berjalannya itu baik ke depan. Dan juga presidium hadir ini, saya punya bayangan gini loh. Ya sih gue bayangan. Arek-arek sing sekolah ini minimal apes-apes ya. Apes-apes iku mikirin gini. Tenang aku lagi gak iso golek kerjaan dhewe, ono presidium sing bakal bantu. Itu keren, Pak. Minimal. Jadi mereka iki semangatnya kayak Liverpool punya iki. You never walk alone. Jadi nggak semua orang merasa jalan sendirian. Keren. Ketika sekolah dia merasa nggak pinter, nggak bingung, stres meniki aku kerja opo mari sekolah iki. Aku kepingin nonton bal-balan, terus aku lek tuku tiket di opo ngene lek gak duwe. Minimal mereka aku iki ngelamar rono gak keterima, aku tak balik nang presidium njaluk tulung be ono lowongan kerjaan. Dan akhirnya nanti teman-teman presidium yang Aremania ini adalah bisa jadi nanti adalah pusat solusi kota. Nah, kan gitu. Insya Allah. Dan semua segala carut marut. Berarti sampean siap iki untuk mengkritisi pemerintahan, umpamanya ada kebijakan publik. Wani to yo. Lah iku lho maksudku. Ojo dadi presidium, dadi wong pribadi ono dalan rusak. Wali kota tak telepon. Iki Pak, iki mosok tengah kota dalan rusak. Alhamdulillah ini telung langsung di aspal. Itu lho maksudku. Jadi kita sebenarnya minimal itu bisa menjadi jembatan corong kebijakan, di mana ada setiap kebijakan yang tidak pro rakyat bersuara siap ya. Oh, siap. Wah itu keren itu. Jadi memang gini loh Sam, ini aku nambahin titik sih perkara Sam Alimang mengenai MOU dengan perusahaan. Ya jelas kita akan proaktif membantu Aremania. Tapi kalau ngomong MOU kita artinya berbicara kualitas. Jadi teman-teman nantinya yang akan dibantu untuk masuk kerja
memiliki integritas yang tinggi pertama, terus nggak boleh misal kita ngajuin terus ternyata kualitas bolosan dan lain sebagainya, itu nanti akan kita ada benar. Nah, itu. Jadi kita nggak bisa dong, kita itu mau ngasih sebuah produk nih, katakanlah sebuah kita punya SDM nih ke perusahaan nawarin, tapi sementara yang kita tawarin tidak mempunyai, nanti itu ada pembekalan. Betul, itu udah gitu. Bisa jadi nanti Sam Ali ambil Sam Teddy yo bekerja sama dengan dinas terkait, tenaga kerja atau apa, ngejak kolaborasi mungkin. Betul, itu sudah pernah kita bahas. Jadi gini klasifikasinya. Lek ono nawak-nawak iki sing disiplin. Misal Sabtu time main, wis aku tetap kerja karena aku punya tanggung jawab. Lah, sing wong-wong arek-arek koyo ngene iki kene lebono, kene bantu mlebu di perusahaan-perusahaan. Tapi lek arek-arek sing kepingin, wah aku Sabtu tetap kepingin nonton dari kerja di pabrik atau apa, enggak iso. Iku kene arano nang di UMKM. Kon berwirausaha, latihan, buka coffee shop atau apapun. Jadi aku ya siap sama ambil bolo-bolo no MCC, ketepan aku ya kan no komite ekonomi. Ya oleh kapan bolo-bolo Aremania mamane butuh ya aku siap. Organisasi iki kuwabe bakal insya Allah dikerjakno. Muarane siji demi arek-arek iki iso tenang, iso tuku tiket, iso tenang, iso nyaman nonton bal-balane. Intine iku. Nah, sampean sing gorong jawab iki. Sustain. Jadi suatu saat umpamane elek-elekan ae kayak contoh ya, Masjid Jamek duwe turunan apa? Ki Jamek untuk menghidupkan masjid. Jadi gak jaluk sumbangan. Oh iya. Gitu ya. Iya. Sampai duwe nggak ide-ide koyok ngono? Untuk produk turunan itu nantinya kita akan itu kan ke teknis ya sampai. Pasti akan kita bahas. Nah, produk turunan yang akan kita kejar adalah kebutuhan primer di stadion. Contohnya misal air minum. Oke. Terus kedua mungkin snack ya. Snack itu. Nah, terus berikutnya ada mungkin kalau ini bisa lolos rokok juga bisa kita jadikan. Jadi kebutuhan pasti rokok lah. Enggak weh. Aku di sensor. Enggak weh, kalau bebas. Jadi seperti itu. Jadi kita kalau mengenai produk turunan itu ada ya. Ada. Jadi nah, itu aku berharap itu karena setiap ada ide ekonomi dan kemudian itu running, itu pasti akan menyedot tenaga kerja. Bener. Dan akan jadi solusi jadi mengarep no. Banyak kan agenda kita ini termasuk santunan untuk kalau ada nawak-nawak kita yang berKTA ini sakit, kecelakaan atau apa, arahnya ke sana ya. Satu asuransi, nomor dua ketika dia dirawat di rumah sakit otomatis BPJS dong. Oke. Ya, tapi pawone lah gak ngebul. Nah, di sisi-sisi itulah kita masuk. Kita masuk hadir lah presidium untuk memberi santunan ketika dia 10 hari dirawat ya kene KI mbok 50.000 1.000 per hari selama dia dirawat jarno pawone tetap ngebul. Oleh di duit-duit iki. Ya kan pertanyaannya itu. Iya. Ya dari KTA-nya anggota. Satu. Oke. Iurannya anggota. Ya kan, anggota semua supporter ini. Bahkan dari kalau tiket kita nggak bisa ngomong karena itu haknya bukan turunan ya. Bukan turunan itu. Kalau turunan produk ya mungkin. Ya, mungkin kita hanya penjembatan nanti. Terus logo. Siapapun yang jualan merchandise yang berlogo Aremania Utas, sekian itu royalti. Sekian itu ya. Iya. Hashtag-nya itu dari situ. Terus kita juga punya harapan semua korwil yang ada di Malang Raya ataupun di luar daerah itu punya coffee shop masing-masing wilayah. Oh, coffee shop yang di luar ya? Coffee shop kita ya buat posko ataupun kantor wilayah lah hitungannya. Dan juga buat muter. Kalau bisa 24 jam. Karena apa? Buat pengamanan wilayahnya masing-masing. Membantu pihak penegak hukum untuk mengamankan wilayahnya. Kasih. Jadi kita harus berubah lah. Harus berubah dari yang kemarin ke yang ke depan ini dengan kolaborasi beraneka ragam ya. Contoh Bro Teddy di grassroots idolanya anak-anak iya idolanya anak-anak muda idolanya tapi tetap Mas Hori deh iya tetap
Simon dengan kegigihannya, terus Anwar adalah pendampingan keluarga korban Betul. selama ini Simon. Iya. Anwar dengan ide kreativitas Iya. seninya. Iya. Bagus dengan apa? Seni juga, Iya. Tingkat musikalitasnya tinggi. Emprit. Termasuk Inos, ya kan? Ya. Emprit, Kuat wirausaha grassroots dan juga. wirausaha juga. Jadi ini sesuatu yang Kombinasi lah. yang Iya. luar biasa. Jadi hampir semua diterima di masyarakat lah. Ya muga-muga ngene yo. Aku berharap biasanya nek si anyar ngene, sing dukung akeh, sing nyinyir yo akeh. Oh, pro kontra Tapi pasti. aku njaluk tolong nang sing nyinyir. Minimal iki lapo-lapo rek, gak koyo kon sing gak lapo-lapo. Nah, kita Ngono lho. Anu kita Gini, gini. Jadi gini. Gak, aku kan orang netral. Oh, iya. Ya, siap. Gini loh. Minimal wong loro iki lapo-lapo rek. Kon gak lapo-lapo iku kudu maklum. Jadi Urip. gini Sam, presidium itu dibentuk awalnya itu bukan suatu kontestasi ataupun kompetisi. Jadi artinya presidium ini adalah orang-orang atau arek-arek Malang Aremania itu yang mempunyai balik meneh kesadaran kepingin membangun Aremania ini untuk Soalnya keren iki gak mek sekedar bal-balan. Lah, Sing kon gak hobi bal-balan pun iki ngefek nang kon. Bener. Jadi maksudku itu loh, Mas Ali. Jadi bahwa ini sebenarnya iki gak ono urusannya mbak arek sing seneng bal-balan. Pokok awakmu wong rumangsa arek Malang Raya, rumangsa kon lahir nok Malang. Betul. Kon duwe kesadaran bahwa kon sing iso menyatukan kon ya mek satu kata iki mang Aremania. Tuh. Jadi yang paling memungkinkan gitu loh. Jadi kita sudah sepakat sebelum Munas kemarin sudah sepakat, sudah kita saling Kak, terus kerennya lagi kita perlu ini Kita bahwa apa secara organisasi ternyata gak ono rojo. Loh, wis tak Nggak sampe ada. no, ini sebelum Munas iki Oh, kita iya, ngomong. memang. Saya ayah sih ngomong, kene iki gak kompetisi rek. Gak ono rojo. Nang ngene wartawan pun aku Iya. Dik takok iki niki lho gimana persiapannya biar terpilih. Aku gak ngerasa berkompetisi kok. Kita iki siapapun nanti yang terpilih jadi yang suaranya terbanyak kita dukung. Iya. Lah kebetulannya ayah sing kepilih. Tapi nok Malang ya apa-apa. Lek sing mentale jok kepin jadi rojo pasti roto. bener. Kalau membersamai awet. Ngerti nggak? Tapi gini loh, Sam. ngerti kita cerita Ya. nih. Ngerti nggak? Saking gini iki bersamain. Di grup awak dhewe iki di WA grup iku. Siji aturane gak oleh Gak oleh rasan-rasan. Iya kadang malah Iya, ibu-ibu. nomor loro. Malah kali ibu arisan. Nomor loro gak oleh nyebut jenenge wong Gak boleh persona. personal. Yo. Nomor telu, lek ono apa-apa langsung tabrakan. Gak oleh ngomong Gaya Malang iku kan Iya, Bloko Suto. Iya. Kau gak cocok mbek sampean. Iya. Aku ngene ya apa iki? Oh. Langsung ngono ya. Kene iki wis sebelum menularkan ini ke orang lain kita Iya, Kita harus lakoni mengaplikasikan dulu di diri. Iya iki. Wis yo, kanca-kanca kabeh arek-arek kira-kira genaru-genaru bahwa ini adalah sebuah langkah yang luar biasa. Bolo-bolo Presidium membuat sebuah inovasi luar biasa bahwa kita sadari bersama bahwa Aremania ini adalah sebuah solusi pemersatu dan tidak ada yang lain ternyata. Sejarah membuktikan itu pada saat era reformasi, pada saat semua kota-kota besar di Indonesia ini suram. Iya, Di Indonesia ini saat itu Malang paling damai. Karena apa? Kita punya teman-teman Aremania sing ngamano. Bahkan termasuk saat itu aku sing demo, sing ngamano bolo-bolo dhewe. Apa kon minggir kene, minggir-minggir. Ojo-ojo. Ya melok. Jadi benar-benar kita respect gitu. Dan saiki aku nang sampean nge KPR. Iki kudu kepentinganku sakjane. Tapi iki ana bolo. Jadi Arema basa walian iki aku berharap basa walian sing sampai nanggene Universitas Leiden dan sudah dijadikan disertasi ini bukunya. Iki gak sekedar mek nok Leiden terus kemudian jadi buku sing terus ditaruh. Ini doktornya ada, arek Malang, bahwa ini sejarahnya diawali, dia menyebutnya bahwa sejarah tertua mencatat bahasa walian itu pada era perjuangan sebagai bahasa coding. Dan ternyata sampai dosennya dari wong Belanda mangkano pernah ada orang-orang Indis sit Indis Utara Malang iku ngomong tapi kami nggak tahu itu apa ya iki bahasane jadi. Dan ini tapi sampai hari ini Sam Ali, Sam Teddy
belum dicatat sebagai kekayaan budaya tak benda. Dan penuturnya Nok Malang mulai Gen Z tambah turun. Bener. Penuturnya dan sebuah bahasa ketika penuturnya gak ono alamat hilang loh. Iya. Saiki wis ganti lu gue soalnya di Malang. Ikut dasku ngeluh. Oh bukan sih, jadi Arek Brawijaya mau ngomong lu gue tak delok pelatih agi. Lah dasku ngeluh. Iya. Biyo, peh. Tapi ngomongin lu. jadi gini, dasku Sam, ngeluh. kalau ngomong bahasa walian memang terkesannya Gen Z ini ada beberapa kosakata yang mungkin salah ya dengan kayak koyo itrek itu kan biasa itrek ah. Iku ono ojrek. Berarti itu yang perlu. Dan apa sih yo, sorry yo, iku sing ngetokno resmi teko kota. Waduh. Kan di Kota. Sampeyan perlu Dan catat. makanya itu yang perlu diluruskan. Jadi itu Tentunya menggunakan dengan- duit awake dhewe sebagai warga, iku sing ngetokno resmi ono logo kota dan keliru kabeh. Makanya iki secara simbolis tak kekno nang ya Oh, Big Brother Iya. bahwa sampean ya apa carane engko ya apa carane basa iki akan abadi minimal arek-arek sing minimal Merasa- tak sinauni aku Ya. bisik lah. merasa Aremania dia akan tetap jadi penutur bahasa walian. Cek. Waksi. Ya dan aku juga berharap bahwa ini juga dikritisi lah sing keliru. Jenenge kamus kan akan terus Iya. dikritisi. Nah, suatu saat aku ya berharap jenengan ketemu dengan Insya Allah. doktornya ini sampai ngajak kerjasama bahwa Mbak sampean gak dewean. Aremania mendukungmu. You never walk alone. Iya, bahwa beliau memperjuangkan basa walian jadi budaya tak benda. Pendukung pertamanya adalah Big Brother sampean. Nggih, siap. Jadi Masuk nanti yang ini keren ya. Iya. Ini tak share ke jenengan biar ini jadi pegangan. siap. Jadi memang tugas utama kita sebagai penutur ini Penutur dan iki. mencatatkan buku ini sebagai kekayaan tak benda. Budaya tak benda, kekayaan budaya tak benda. Kekayaan budaya. Mosok sampean kate nglebokno mendol. Nah, sajane Loh, iki kita mau menghina sing suka mendol loh yo, enggak yo. lagi apa kok gak dilebokno iki podcast angkot iki Gak ngerti sampean lah ahli nih. Supporter. Bukan. Supporter. Sebagai kekayaan Malang iki. Ya Ini wis. luar biasa Makanya iki, sampean podcast kalau numpak angkot mengumumkan iki. apapun, bolo-bolo Aremania utas, nang kene ngumumno cek anggotnya tetap melaku. Oh, Iya, Masuk. Bagus. Itu kalau ngomong angkot kita punya kepedulian tinggi kok karena secara apa ya historikal kita juga berangkat sekolah pakai angkot nonton. Nantinya akan dibuat di mana? Ceritain yang tadi lo, Bro. Jadi ada ladup. jadi ada nantinya kita akan buat himbauan bahwa satu hari atau di mana ada momen itu kita akan larang untuk penggunaan kendaraan pribadi. Jadi kita full semuanya naik transportasi umum itu untuk menunjang atau biar angkot ini nggak mati. Yes, Seperti itu. itu power, pemberdayaan empowerment ini. Benar. Ya jadi itu aku berharap bahwa teman kita ini nggak jalan sendirian. Seorang dokter lulusan Leiden Belanda yang memperkenalkan basa walian dan bisa teman-teman Aremania mensupport sampai beliau bisa menuliskan ini sebagai kekayaan budaya tak benda Malang. Oh Masuk iya, yo, masuk masuk yo. banget. Oke. Ada pesan-pesan sebelum Ya. saya nutup? Nah, aku sih Yo. jadi pesen-pesen gawe nawa-nawa Aremania terutama adik-adik Aremania juga generasi baru bahwa Munas Aremania itu dilaksanakan tidak meninggalkan siapapun. Jadi teman-teman yang tidak ikut Munas atau apa tetap akan nantinya kita akan menjalin koordinasi mengenai terkait kegiatan Aremania ataupun target-target nanti mungkin teman-teman masukkan. Jadi presidium adalah jembatan dari Aremania kepada para sesepuh kita. Jadi, Yang kemarin terlewat ya, infonya mungkin terlewat. Tetap oleh kolem ya. tetap Oh, boleh. toh. Kita Oke, itu presidium itu adalah jembatan untuk mengakomodir suara Aremania semuanya gitu. Jadi jangan takut, semuanya kan kita rangkul. Termasuk tidak ada aku yang kan ya dianggap. suara Aremania sih. Oh, iya, Tulisanku. Iya, benar, Tutur benar. iki kan oleh kan. Tak ada Oh, teknologi. oleh. Ya. Benar. Tidak melulu supporter ataupun apapun, organisasi lain Benar. atau kumpulan komunitas lain, mau komunitas BMX, motor dua tak, Iya, Harley semua. atau apapun. Semuanya. Kate ngejak solawatan. Monggo. iya, Jadi iya. pesennya tidak ada yang berjalan di depan, tidak ada yang menunggu di belakang, semua Echo, beriringan bersama-sama Dan untuk bersama, membangun ya. Aremania Tuh, dan Kota makanya. Malang. Itu sih Sam.
Ya kalau pesan ya buat adik-adik juga, mas-mas, sam-sam semua. Ayo kita mulai menurunkan ego, mulai belajar untuk menghormati satu sama lain, tidak saling bully, jogo awak dewe, lek iso ngormati awak dewe baru ngormati wong liya. Ya termasuk kenal pot iku mana. Tolong rek. Sing delok podcast iki kenal potmu dandakno lek gak iso kon cek didandakno ambek beliau. Lek kenal potmu bocor. Ya gitu saling menghormati satu sama lain. Mungkin ada kemarin yang nggak sependapat dengan Atau Munas. mungkin salah omong. Ya dengan Munas. Ya gak apa-apa, kita hormati, kita hargai. Atau yang nggak sependapat juga menghormati, menghargai yang setuju dengan diadakannya Munas. Tapi tetap kita harus ketemu lah kapan siapapun yang belum sepakat atau apa yang kurang sepakat. Oh keren, seperti itu. keren. Aku ambek Terus KTKB hulu kuwi. Terus selalu pesan saya selalu mendoakan korban-korban tragedi Kanjuruhan, baik yang meninggal dunia ataupun yang masih sakit sampai sekarang ini. Ada Vicky Sidoarjo, ada Deborah ya kalau nggak salah itu ayo sering kita jenguk atau apa, kita beri semangat mereka ini. Jadi mungkin pesan kita dari Presidium, juga salam dari semua anggota Presidium, intinya ayo damai, rukun, dan pesan Bang Ovan Tobing jangan terulang lagi. Jangan tambahkan sih sebetulnya. Jadi kita yang ada di Presidium ini ada sebetulnya karena juga keluarga korban tragedi Kanjuruhan. Itu salam semua untuk keluarga korban Kanjuruhan. Tidak ada pengelompokan keluarga korban ABCD. Kalau bisa setelah ini semuanya berkumpul menjadi satu nama keluarga korban. Bener-bener aku terharu dengan dua orang hebat ini. Terinspirasi juga. Semoga sebeda apapun kita, ketemu kita di satu. Bahwa disadari atau tidak, kita arek Malang. Dan kita akan bertemu di satu kata, yaitu persaudaraan. Dan satu merek, yaitu persaudaraan Aremania. Gitu ya. Betul. Semoga tayangan ini bermanfaat. Semoga iki poso walian iki di tangan beliau nanti bisa menjadi kekayaan budaya tak benda. Amin. Semoga tayangan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam satu jiwa. Arema.